Omar Kak Eka. Oh iya, silakan. Omar mau tanya apa? Gimana cara dipatuk ularnya? Oh, di partikular. Ya, ya, ya. Ya, tadi ya. Oke, oke. Sakit ya. Jadi gini, Abu Bakar sama Nabi Muhammad datang ke Gua Sur. Nah, di gua itu biasanya banyak binatang yang bersembunyi. Ada binatang buas. Binatang buas itu maksudnya yang berbisa ya. Nah, mereka bersembunyi masuk dalam lubang-lubang di dalam gua itu. Ada kalajengking, ada laba-laba, ada ular berbisa, ada mungkin semut, atau mungkin serangga lain kayak kumbang yang bisa menggigit, kalau gigit itu sakit banget. Nah, ketika masuk, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, tunggu di luar dulu ya." Abu Bakar masuk, terus dia ngeliat ada lubang, diambil sorbannya disumpal. Ada lubang diambil kainnya disumpal, ada lubang lagi diambil bajunya disumpal, sampai Abu Bakar itu sampai nggak pakai baju, cuma pakai penutup celana ke bawah ya. Kemudian baru Rasulullah masuk. Ketika Rasulullah masuk, Rasulullah tidur kan, kecapean. Abu Bakar ngelihat, pas Rasulullah lagi tidur itu ada satu lubang yang nggak ketutup. Oh, lupa nih Abu Bakar, atau mungkin udah nggak ada lagi yang bisa dipakai buat nutup. Akhirnya disumpal sama Abu Bakar pakai kakinya lubangnya. Nah, kebetulan dari lubang itu ada hewan berbisa yang gigit kaki Abu Bakar sampai bengkak. Nah, Abu Bakar tidak ingin mengganggu Rasulullah yang sedang tidur. Kalau Abu Bakar teriak, "Au, sakit!" Nah, nanti Rasulullah bangun, ya kan? Rasulullah jadi terganggu tidurnya saking sayangnya Abu Bakar sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidur aja nggak mau diganggu. Ya, jadi Abu Bakar menahan sakit sampai keringetan, sampai saking sakitnya sampai air matanya netes kena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangun. "Kenapa wahai Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, kaki saya sakit." Nah, sama Rasulullah dilihat kakinya Abu Bakar bengkak, sama Rasulullah didoain, diusap, disembuhin adik-adik gitu. Itu ya ceritanya, jelas ya, Umar. Ya, Satu pertanyaan terakhir boleh Kak? iya boleh. Ini masih ada yang ngacungin tangan soalnya. Dari adik Ayesha ya. Ayesa, Ayo mau silakan nanya apa ke Ayesa. Kak? Kakak juga Kak, punya anak namanya Ayesa. apa aja mukjiz- apa aja mukjizatnya Rasulullah? Wow, keren banget nih adik-adik. Adik-adik bisa lihat di YouTube ya. Kayak ada yang YouTube. iya, di YouTube atau misalnya di buku dong kalau mau lebih ini. Nah, Kak kebetulan pernah kalau di buku karena Kak cuma baca sekilas-sekilas, tidak pernah ada yang ngumpulin mukjizat Nabi Muhammad dalam satu waktu. Tapi di YouTube ada seorang pendakwah Muslim, Ustadz yang menyampaikan satu persatu mukjizat Nabi Muhammad itu dihitung ada lebih dari 100 adik-adik. Banyak banget nih diantaranya ya, selain Al-Quran, kemudian yang tadi laba-laba, Nabi Muhammad ketika para sahabatnya kehausan di tengah jalan bisa keluar air dari jari-jarinya. Para sahabatnya bisa minum dari air tersebut. Kemudian Nabi Muhammad ketika menggali parit, ketika mau diserang sama musuh, menggali parit buat pertahanan. Kemudian ada satu sahabat yang mau menraktir Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, makan di rumah saya tapi jangan ngajak-ngajak ya karena makanannya sedikit." Nah, sama Nabi Muhammad malah diajak yang lain-lain yang lagi gali parit. "Oh, para sahabat, ayo kita datang ke rumah para seorang sahabat ini." Wow, pada datang deh sampai istrinya sahabat yang lagi masak itu, "Ah, banyak banget yang datang, makanan yang nggak cukup." Kata Rasulullah, "Tenang." Kata Rasulullah didoain. Kemudian para sahabat itu masuk serombongan makan, keluar gali parit lagi, masuk lagi serombongan makan. Itu makanannya nggak habis-habis adik-adik. Nah, kayak gitu. Ada juga yang di perjalanan kita kumpulin bekal kata Nabi Muhammad. Itu ada yang dikumpulin bekalnya kurma. Pas dilihat, wah nggak cukup nih buat kita semua. Kata Nabi Muhammad, tenang aja, didoain. Kurmanya, sekarang ambil. Diambil kurmanya, ada yang ambil lagi sampai kenyang semuanya, kurmanya masih banyak, nggak habis-habis. Nah, itu mujizat Nabi Muhammad SAW. Ada juga Nabi Muhammad, pokoknya banyak banget lah mujizat Nabi Muhammad yang lain ya. Yang kalau diceritain pasti seru. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu buat ceritainnya. Biar kalian tambah sayang, tambah cinta, tambah menurut dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, tambah rindu kalau suatu saat nanti kita di surga, aku pengen ketemu Nabi Muhammad, pokoknya tidak bisa tidak. Ketemu Nabi Muhammad harga mati pokoknya ya di surga nanti gitu. Insya Allah ya, terima kasih.